Shalom Bapak Ibu, hari ini saya ingin membahas tentang tiga kunci rahasia sukses. Tentu saya perlu memulai dengan sebuah eh, pendahuluan, prolog atau promo, apa itu sukses yang sebenarnya, ya. Dan definisi sukses, terkadang banyak orang berpikir dan menyatakan bahwa sukses adalah sebuah kemampuan untuk menjalani kehidupan kita, mencapai apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Ada orang berpendapat bahwa sukses, banyak orang berpikir, adalah ketika kita wisuda, naik jabatan atau pangkat, atau saat kita menerima gelar sebagai orang terpandai atau sejenisnya, atau sebagai orang teladan. Tetapi sukses tentu bukan hal seperti itu yang saya mau bicarakan pada saat ini, karena kadang-kala sukses menurut ukuran Tuhan berbeda dengan sukses menurut apa yang kita pikirkan. Di Alkitab ketika ada orang yang sangat kaya raya, Bapak Ibu, berhasil, dia sampai tempat untuk menampung hasil pekerjaannya tidak cukup, dia bangun lagi, penuh lagi, dia bangun lagi, penuh lagi. Tapi Alkitab berkata, waktu itu Tuhan berkata bahwa apalah artinya seisi dunia yang kau miliki tapi nyawamu binasa. Bahkan Tuhan berkata, hai orang kaya yang bodoh. Jadi tentu kalau dari sudut pandang orang-orang dengan pikiran bisnis, pasti orang ini adalah orang paling sukses karena tabungannya cukup banyak, tidak cukup untuk menampung hartanya. Jadi Bapak Ibu, kita perhatikan bahwa Tuhan berkata, hei orang kaya yang bodoh, ya, untuk apa semuanya itu? Apalah artinya sisi dunia yang kau miliki kalau nyawamu binasa. Jadi dunia melihat sukses adalah ketika, Bapak Ibu, kita diukur dari hal-hal apa yang kita punya, apa yang kita miliki, jabatan, pangkat, ya, pandangan orang tentang kita, ya, siapa kita, ya, pencapaian-pencapaian kita. Saudara disebut orang sukses. Tetapi Alkitab, sudut pandang Tuhan berbeda dengan apa yang menjadi sudut pandang orang. Karena itu saya ingin coba membantu Bapak Ibu bagaimana caranya kita bisa mendefinisikan sukses dengan benar. Karena itu ada tiga hal penting yang saudara perlu tahu apa itu sukses. Bagaimana kita bisa disebut sukses, ya, menurut Tuhan tentunya, ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, sukses adalah ketika Bapak Ibu mengerti arah dan tujuan hidup ini. Saya mendefinisikan sukses adalah saudara menjadi seperti apa yang Tuhan rancangkan. Contoh misalnya handphone ini. Misalnya handphone ini mahal, harganya misalnya sebut saja 1 triliun, 1 miliar. Mahal sekali Bapak Ibu. Tetapi biarpun harganya mahal, tapi kalau handphone ini Bapak Ibu tidak pernah dipergunakan, karena handphone ini didesain adalah sebagai alat untuk bisa komunikasi dengan orang lain. Jadi walaupun handphone ini mahal Bapak Ibu, tetapi dia tidak bisa dipergunakan dengan merek yang mungkin hebat, luar biasa, tetapi dia tidak menjadi seperti yang didesain. Karena saya percaya bahwa saudara tentu ada di dunia ini tidak kebetulan, ya. Saudara, saya juga percaya bahwa Tuhan mendesain kita bukan hanya menjadi orang kaya. Karena tidak semua orang kaya di dunia ini. Dan kalau kita berpikir sukses adalah kaya, maka yang tidak kaya itu adalah bukan orang-orang sukses. Padahal orang kaya itu belum tentu dia sukses di dalam kehidupannya. Karena menurut penelitian, dunia ini dikuasai oleh 3% orang. Karena menurut sebuah riset penelitian,
bahwa orang yang hidup di bawah rata-rata, kalau ada orang misalnya rata-rata UMR gajinya 2,4, maka ada orang yang gajinya di bawah 2,4 itu ada kurang lebih sekitar 70% orang. Ya. Lalu yang rata-rata itu hanya 20%. Lalu yang di atas rata-rata itu hanya 10%. Dan yang 10% itu dibagi dua, 7 dan 3%. Jadi bangsa kita ini dikendalikan, dunia ini dikendalikan oleh 3% orang. Nah, saya ingin mengajak saudara bahwa kita perlu memahami sukses yang sesungguhnya, sukses yang sebenarnya. Ya, ada 3 hal. Yang pertama, Bapak Ibu, Anda adalah orang yang betul-betul sukses ketika Bapak Ibu mengerti siapa diri Bapak Ibu. Ya. Banyak orang tidak tahu jati dirinya. Kalau sudah lihat kenapa orang terikat narkoba, kenapa orang gila harta, ya, orang merasa tidak puas, Bapak Ibu. Jawabnya sederhana, karena selama manusia tidak menemukan jati dirinya, itu di dalam hidupnya ada kekosongan. Dia akan berusaha mencari jati dirinya, dia coba isi jati dirinya dengan jam-jam yang mahal mewah, dengan hidup yang Bapak Ibu menurut dia saja itu, karena dia coba mencari kekosongan dengan macam-macam, menjadi sosialita kah, menjadi selebriti kah, nggak salah, itu nggak salah, tetapi itu tidak akan pernah membuat Bapak Ibu bahagia, membuat Bapak Ibu sukses, membuat Bapak Ibu menjadi tenang. Jadi sukses adalah ketika Bapak Ibu mengerti jati diri kita, siapa diri kita, ya. Karena diri kita ini bukan tentang kita. Saudara ada di dunia ini bukan karena mau papa mama kita ada di dunia ini. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa dalam 2 Timotius 1 ya, ayat 7, ayat 9 maksud saya. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang diciptakan Allah. Ya, di dalam Kristus Yesus sebagai perbuatan Allah yang diciptakan Allah sebelum dunia ini ada. Jadi sebelum dunia ini ada, saudara, engkau sudah ada di mata, di hati, di pikiran daripada Tuhan sendiri. Tuhanlah yang menentukan dengan kedaulatannya saudara jadi suku apa, saudara orang tuanya siapa, papahnya siapa, mamanya siapa, lahir tahun berapa, Bapak Ibu. Itu Tuhan yang berdaulat. Jadi karena kalau Bapak Ibu kita ditolak misalnya, wah dia misalnya suku A, suku B, nggak bisa Bapak Ibu. Itu artinya saudara sedang menentang Tuhan. Bangsa kita bisa kacau. Siapa saja yang menolak jati dirinya, contoh ya. Kenapa orang laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki? Dosa LGBT itu terjadi bukan karena apa-apa, karena Bapak Ibu orang ya tidak menemukan jati dirinya. Karena mungkin waktu dia jadi laki-laki lahir dipakaikan pakaian perempuan, Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak menemukan jati dirinya. Sehingga ada kekosongan yang coba dia penuhi dengan berbagai hal sampai demi apa saja dia lakukan karena dia tidak menemukan jati dirinya. Saya berdoa malam hari ini, Bapak Ibu bisa menemukan jati dirimu bahwa engkau adalah ciptaan Tuhan. Kita dibuat oleh Tuhan dengan sebuah tujuan dan rencana. Jadi setelah kita mendapatkan jati diri kita, Bapak Ibu, yang kedua kita harus mengerti untuk apa kita ada di dunia ini. Saya percaya Bapak Ibu bukan hanya sekedar untuk kaya. Karena waktu saudara datang ke dunia ini, saudara nggak bawa apa-apa. Saudara akan tinggalkan dunia juga nggak bawa apa-apa. Kita datang telanjang, pulang juga telanjang. Tapi kenapa kita ada di dunia ini? Saya percaya di tengah badai corona yang hebat ini, kita Bapak Ibu tidak perlu takut dan kita akan tetap kuat, kita akan tetap karena menurut saya sukses berhasil itu adalah ketika kita tetap teguh apapun yang terjadi. Ya, jadi yang kedua adalah ketika Bapak Ibu ngerti tujuan, ya. Karena cerita hidup kita bukan cerita tentang kita, bukan tentang kehebatan kita, tentang pencapaian kita, tetapi ini cerita tentang Allah yang menciptakan Bapak Ibu. Ada seorang namanya Mike Phelps, seorang perenang terkenal, juara olimpiade bertahun-tahun, dia punya hadiah ya,
medalinya itu ada 32. Bapak Ibu tahu, ketika di puncak suksesnya, menurut orang dia sukses karena dia berhasil, terkenal, populer, punya banyak uang. Siapa nggak kenal Mike Phelps, juara Olimpiade berkali-kali. Tapi Bapak Ibu, hidupnya hancur. Ya, dia mengakui dan dia sampai nggak punya lawan pada waktu itu, sampai dia pernah dipertandingkan dengan ikan hiu. Tapi ikan hiu tetap menang Bapak Ibu. Tapi selisihnya cuma beberapa detik saja. Saking begitu cepatnya Mike Phelps ini, saudara-saudaraku. Dan apa yang terjadi? Di tengah puncak suksesnya justru hidupnya hancur Bapak Ibu. Terikat narkoba, mabuk-mabukan. Kenapa? Karena dia merasa hampa. Karena dia nggak ngerti jati diri dia siapa. Yang kedua, dia nggak ngerti tujuannya. Untuk apa? Jadi kalau Bapak Ibu ingin sukses, berhasil, kuat, tabah, kita harus mengerti jati diri kita. Kedua, kita mengerti destiny, tujuan kita. Itu yang membuat ketika orang nggak mengerti tujuan hidupnya, dia akan berputar-putar hidupnya. Dia akan sembarangan hidup. Dia akan hancurkan hidupnya dalam dosa. Ya, dia rusak hidupnya, merokok, minum minuman keras Bapak Ibu, sampai mabuk-mabukan, berzina. Pokoknya hancur. Saya dulu waktu nggak ngerti jati diri saya nggak ngerti tujuan hidup saya terikat dengan minum-minuman, hidup saya kacau karena saya nggak ngerti. Jadi ini kunci kedua kalau Bapak Ibu ingin berhasil dalam hidup ini, hidup yang sebenarnya tentunya. Lalu yang ketiga, ketika Bapak Ibu tahu jati diri, mengerti tujuan, kita kan punya nilai. Nilai apa? Nilai kita nggak sama dengan dunia. Nilai kita adalah nilai kerajaan Allah, dan kerajaan Allah itu bukan cerita tentang makan minum, ya, tapi kerajaan Allah cerita tentang kebenaran, damai dan sukacita. Ini akan menjadi nilai hidup kita, ya. Nilai hidup kita adalah nilai kebenaran. Maka saudara lihat, orang pinter hari ini, pejabat-pejabat banyak korupsi, di tengah orang susah, di tengah terjadi malapetaka, bencana, COVID, pandemi kayak begini. Orang masih sempet-sempetnya Bapak Ibu mentulip. Coba apa enggak rusak moralnya? Kenapa? Karena dia nggak ngerti tujuan hidupnya, nggak ngerti jati dirinya. Akhirnya nilainya sama dengan dunia karena dia pengen dilihat sukses oleh dunia ini. Padahal di mata Tuhan, Bapak Ibu nggak bawa semua nanti ketika mati. Kita datang telanjang, pulang telanjang. Nggak ada orang lahir ke dunia bawa emas 1 gram Bapak Ibu. Nilai apa? Nilai kerajaan Allah itu cerita tentang kebenaran, damai, dan sukacita. Pertanyaan saya, apakah saudara biar memiliki uang banyak, apakah ada damai di hati saudara? Saya, Bapak Ibu, dulu kalau nggak punya uang, wah nggak damai hati saya. Banyak orang hari ini nggak damai. Kenapa? Karena nggak punya nilai yang kebenaran, nilai sukacita dan damai. Sehingga hari ini banyak orang mulai berpikir apa yang mau dimakan, padahal dia masih hidup. Matilah aku nanti. Saudara, kalau engkau berada di dalam nilai-nilai kerajaan Allah, ada kebenaran, ada damai, ada sukacita, kita kan tetap bisa tenang menghadapi situasi yang terjadi hari ini. Karena itu pada kesempatan malam hari ini, di acara Saya Pelaku Firman, saya memberi topik hari ini 3 kunci rahasia kesuksesan kita yang sebenarnya. Saya berdoa supaya Tuhan buka mata hati kita, sehingga kita bisa melihat sukses yang sebenarnya. Sehingga kalau saudara perhatikan, Rasul Paulus rela melupakan semua yang ada di belakangnya. Ya, ada banyak tokoh-tokoh orang di dunia ini yang ketika menemukan destiny, menemukan identitas, menemukan nilai hidup yang sebenarnya, mereka Bapak Ibu meninggalkan semuanya. Ya, makanya seorang murid itu dia harus bukan mendapatkan berapa banyak yang mau didapatkan, tapi berapa banyak yang bisa kita lepaskan. Karenanya pada kesempatan ini juga saya mengajak Bapak Ibu, ini waktunya untuk kita bukan hanya meraup keuntungan, tetapi bagaimana kita punya nilai kebenaran untuk memberkati Bapak Ibu situasi kota dan bangsa kita. Mari gereja Tuhan, mari semua anak-anak Tuhan, kau bisa bergerak, apa yang kau bisa kau bikin, itu nilai kebenaran Bapak Ibu. Nah, saya berdoa 3 rahasia keberhasilan sukses kita adalah, yang pertama, kita tahu identitas hidup kita, ya. Kita tahu destiny hidup kita. Kita mengerti nilai-nilai hidup yang benar, yaitu nilai kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu. Oke, mari kita